Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa abdah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Istilah cahaya selalu digunakan dalam Al-Quran dan hadis dengan kata nur, cahaya. Nur, cahaya ini secara saintifik dia bahagian dari yang membuat kehidupan, bagian dari kehidupan. Tanpa ada cahaya, tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis dan seluruh tumbuhan akan mati. Dan seluruh tumbuhan mati, maka binatang akan mati. Setelah binatang mati, manusia pun akan mati. Karena cahaya itu bahagian terpenting dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran, kata cahaya ini digunakan dalam beberapa konteks yang berbeda. Kadang cahaya ini digunakan kepada Al-Quran, kadang juga disebut untuk Nabi kita Muhammad. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Dalam ilmu tasawuf, nur di sini dipahami Syekh Abdul Qadir Jilani adalah nur Muhammad. Qad ja'akum minallahi nur, sungguh Allah telah datangkan kepada kalian nur, Nabi Muhammad, wa kitabim mubin, dan Al-Quran. Dan terkadang Al-Quran itu juga disebut dengan cahaya. Maka bahasa Al-Quran itu, cahaya itu adalah penerang, pemberi petunjuk. Termasuk bahagian dari cahaya itu adalah ilmu, karena ilmu adalah yang menerangi dan memberi petunjuk. Itulah yang dikatakan oleh sebuah syair berkaitan dengan Imam Syafi'i ketika dia bertanya kepada gurunya, sakautul waqi bisu'i hifzin. Aku bertanya kepada Imam Waqi, guruku, tentang buruknya hafalan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia beri wasiat, hendaklah engkau meninggalkan maksiat. Fa innal ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak menembus, tidak bisa diterima para ahli-ahli maksiat yang durhaka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka dari itu juga cahaya ini juga disebut penerang, di samping itu juga disebut dengan rahmat. Yukhrijukum minadz zulumat ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dari kemurkaan kepada rahmat Allah, dari kebodohan ketidaktahuan menjadi berilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Lalu ketika kita sebut dengan istilah cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, apa yang dimaksud dengan ini? Konotasinya kalau kita pahami, cahaya Islam, Islam itu memiliki rukun. Rukun itu adalah pilar agama kita, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini bahagian-bahagian dari rukun iman. Di samping yang pertamanya syahadat. Maka kalau kita rukun Islam di samping yang pertamanya syahadat, maka kalau kita melaksanakan rukun Islam ini, bisa kita pahami kita akan memperoleh cahaya. Cahaya di alam syariat, cahaya di alam nasud. Seolah-olah kalau kita sudah mengamalkan, ya, memiliki syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, terbedalah kita dengan orang-orang kafir. Dibedakan Allah lah kita dengan orang-orang yang gelap, yang tidak memiliki cahaya. Maka cahaya itu alat pembeda, membuat kita mampu berjalan dengan cahaya. Itu berarti kita berbeda dengan orang-orang lainnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini disinggung Allah dalam Al-Quran misalnya,
wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah menjadikan bagi kamu nur, cahaya. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan dan Allah akan mengampuni kamu. Dan ayat lain mengatakan dengan cahaya itu kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang beriman, mana yang kafir. Jadi apabila amal-amal soleh kita ini kita lakukan dalam bentuk keislaman, maka terbedalah kita. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak memiliki cahaya, sehingga mereka terus menerus dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, cahaya iman. Cahaya iman ini cenderung kepada yang gaib. Iman kepada Allah gaib, iman kepada malaikat gaib, iman kepada kitab-kitab yang tersisa hanya tulisannya. Rasul Nabi kita sudah menjadi gaib. Dulu para sahabat melihat nyata, tapi bagi kita gaib. Kemudian iman kepada hari kiamat gaib, qada dan qadar gaib. Jadi keimanan itu berhubungan kepada yang gaib. Seolah-olah iman ini, cahaya keimanan ini akan membuat kita berbeda di alam malakut, di alam yang lebih halus. Kita mengerti mana wilayah-wilayah yang diridhai Allah, para malaikat, dan mana wilayah-wilayah yang dimurkai Allah, setan, iblis, jin-jin kafir dan seterusnya. Ini wilayah gaib, karena keimanan itu tidak hanya berpercaya kepada yang nyata. Kalau Islam dia mengamalkan yang zahir, maka ilmunya nanti menjelma menjadi ilmu syariah, ilmu fikih, rukun sholat, rukun puasa, rukun haji. Sedangkan kalau dia keimanan, dia berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan yang gaib di kolbu. Berimankah kita kepada Allah, kepada malaikat, para rasul yang sudah tiada, yang tidak terlihat? Berimankah kita kepada hari kiamat atau kitab-kitab lain, dan juga kepada qada, takdir Allah yang sama sekali kita tidak mengetahuinya, tidak pernah kita lihat catatan takdir itu? Apa kita mau percaya? Ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan kolbu, sehingga seolah-olah dia berada di alam malakut. Jadi wilayah malakut itu dibedakan dengan cahaya keimanan. Dan yang ketiga disebut dengan istilah cahaya ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikan Allah. Fa illam takun tara, kalau kau tak bisa menyaksikan Allah dengan qalbumu, fa innahu yarak, rasakan di qalbumu bahwa Allah sedang memperhatikan engkau. Jadi ini lebih kepada cahaya ma'rifatullah, cahaya di alam lahud, di alam hakikat. Kalau tadi seolah-olah di alam nasud, alam nyata, fikih syariah, kemudian cahaya iman di alam malakut, jabarut. Kalau ini berada di alam lahud, wilayah ketuhanan. Kita memandang Allah seolah-olah atau seperti benar-benar menyaksikan. Kalau tak mampu, rasakan bahwa Allah sedang melirik, memperhatikan kita. Inilah cahaya ihsan. Apabila cahaya ini tembus atau masuk ke dalam lubuk hati kita, maka mencapailah kita puncak ma'rifat. Jadilah kita orang-orang yang menjadi kekasih Allah di antara para nabi, para rasul, dan para wali. Para nabi, para rasul itu sudah tiada, khotamal anbiya sudah ditutup nabi kita, tetapi kita bisa, semua kita bisa mencapai maqam wali dengan memperoleh cahaya ihsan. Kenapa? Karena setiap para wali, para kekasih itu mereka tidak bisa berpisah dengan Allah, selalu menatap Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun mereka hadapkan wajah mereka, di situ mereka menatap wajah Allah. Wajah Allah, kata Ibnu Abbas, ditakwilkan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah itu dalam Al-Qur'an, dalam ilmu ma'rifat, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya. Allah itu adalah nama zat. Allah, nama zat itu memiliki sifat utama yaitu nur. Nur itu cahaya. Cahaya apabila dia menerangi, dia meliputi segalanya, maka disebutlah Allah itu zatnya. Nama zat Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu meliputi langit dan bumi. Bahkan Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Arsy itu seluas, lebih luas dari langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya seluas langit dan bumi, dan aras lebih luas lagi dari kursi, dan aras itu meliputi langit dan bumi. Sehingga Ibnu Abbas mentakwilkan istawa alal arsy adalah Allah itu meliputi arsy dan meliputi semesta.
Kenapa Allah meliputi semesta? Karena Dia itu akbar, maha besar, dan tidak ada makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah hutan kelam gelap kecuali Dia memandangnya, Dia mengetahuinya. Kenapa? Karena Dia meliputi, karena Dia sumber cahaya, karena Dia saat cahaya itu sifatnya mengetahui segalanya dan meliputi segalanya. Itulah ilmu di alam ma'rifat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Bagaimana kita untuk mendapatkan cahaya ihsan ini? Cahaya ihsan ini bisa didapatkan dengan membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Pertama dalam salat, dalam seluruh ibadah. Bagaimana ibadah kita bisa mendapatkan mensucikan hati? Semua ibadah kita lakukan seperti yang dikatakan Nabi. Anta abudallah ka'annaka tarah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau lihat wajah Allah, ya engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikannya. Bagaimana cara kita menyaksikan Allah? Memandang Allah atau merasa dipandang Allah Subhanahu wa taala? Sederhananya, ringkasnya dibuat oleh guru-guru kita yang ahli spiritual tinggi dengan kata-kata seperti ini. Ma'asyiral muslimin, manis gula, di balik rasa manis gula itu ada zatnya namanya gula. Di balik rasa pedas cabai itu ada zatnya namanya cabai. Di balik rasa asin ada zatnya namanya garam. Di balik rasa pahit ada zatnya namanya kopi. Zat itu memiliki sifat. Sifat dan zat tidak bisa dipisah. Sifat manis, sifat asin, sifat pahit, sifat pedas itu memiliki di baliknya masing-masing ada zatnya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa sesungguhnya di dalam nurani kita, di ruh kita ini, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh yang Allah langsung tiupkan ke dalam diri kita ini, itu di dalamnya ada rasa bertuhan, rasa punya Tuhan, rasa punya Allah, rasa bertuhan. Dan ketahuilah di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Mirip dengan dibalik rasa pedas ada cabai. Begitu cabai digiling, zatnya tak kelihatan. Nah, Allah itu zatnya tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, unthinkable. Tidak bisa kita bayangkan, tidak usah dibayangkan, rasakan saja, pandang saja rasa bertuhan itu. Dibalik rasa bertuhan itu Dia. Itulah yang dikatakan Nabi SAW ketika sahabat bertanya, Aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Di mana zat Allah itu ya Rasul sebelum Dia menciptakan segala-galanya? Jawab Rasul, fi ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Hadis riwayat Ahmad. Zat Allah itu berada di di kekosongan murni. Khalaq, kata qolal qadi, kekosongan murni, unthinkable. Dia berada di balik kekosongan murni, hijabnya cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqat, kalau Dia singkap hijab cahaya, maka semua makhluk yang menatap zatnya akan binasa, hancur. Maka cahaya-cahaya kosong yang kita lihat ini adalah hijab-hijab bagi zat Allah, agar kita tidak binasa. Maka bahagian hijab itu fungsinya sebagai rahmat juga, agar kita tidak hancur binasa. Tetapi ketahuilah, kita harus meyakini di balik rasa bertuhan ini ada Dia. Tersambung, zat sifat itu tidak berpisah. Dan kekosongan murni itu tidak bisa dipikirkan bagaimana bentuk, rupa dan warnanya. Itu unthinkable. Maka cukup kita yakini di balik rasa bertuhan ini, Engkaulah Dia ya Allah, Engkaulah yang kusembah. Maka ketika kita sholat, ketika kita zikir, cukup pandang rasa rindu, rasa cinta di kalbu kita, dan yakini di balik rasa bertuhan itu ada rasa cinta, rasa rindu, dan di baliknya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, kiblat kalbu ketika sholat adalah rasa cinta dan rindu. Pandang rasa cinta dan rindu. Rasa cinta dan rindu itulah yang paling dekat dengan wilayah zat. Itulah makom terdekat dengan titik zat. Ketika kita memiliki rasa cinta dan rindu, pandang, rasakan. Ketika imam membaca ayat Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Dia sedang membaca firman Allah, maka rasakan seolah-olah Allah yang ngomong ke kita. Allah berfirman kepada kita. Di balik bacaan Quran itu ada dia, ada dia. Itu mirip seperti film-film kerajaan. Ketika raja mengirimkan surat, ini ada titah kerajaan, semua orang tunduk. Yang membacakannya adalah pesuruh. Semua perhatian orang tidak kepada pesuruh, perhatian Allah ke kalam raja dan kerajanya. Orang teringat kepada rajanya, karena pesuruh itu hanya membaca kalam saja, kalam raja, tetapi hati para pendengar itu terfokus ke rajanya. Maka imam yang baca Quran itu hanya membaca firman Allah. Di balik firman Allah itu kita melihat dia, ada dia, pandanglah itu sehingga hati kita bergetar. Itulah yang disebut dengan cahaya ihsan, cahaya ma'rifat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah menuntun kita dalam kebenaran, kebaikan. Yang terakhir, seluruh amal soleh kita ini, amal soleh dalam Islam, iman, ihsan ini nanti ketika kita mati akan menjelma menjadi sosok dalam bentuk cahaya yang menemani kita dalam kubur. Maka seluruh amalan-amal ini akan menjadi sosok cahaya. Siapa kamu? Aku adalah seluruh amalmu yang menemanimu di dalam kubur. Seluruh amal soleh kita akan berkumpul menjadi sosok cahaya, karena kemuliaan, alam kemuliaan itu adalah di alam cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.